Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 309. Saudara Tan. Dengan air mata berlinang, Huang Fuyu terbang di samping kera pembunuh dan berkata dengan keras, "Kera tua, di mana Tan Yun? Di mana Tan Yun? Kera tua, di mana istri saudara perempuanku?" Sue Zian mengikuti dan mendatangi kera pembunuh yang jatuh dalam genangan darah. Pada saat ini, 5 wanita yang paling khawatir tentang Tan Yun adalah Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu dan Gongsun Ruoxi. Sue Zian tidak pernah mengakuinya, tetapi dia tahu dia sangat mencintai Tan Yun. Gongsun Ruoxi jatuh cinta pada Tan Yun sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia telah diam-diam dan sangat jatuh cinta dengan Tan Yun. Dan Tai Xianer, yang menyamar sebagai Huang Fuyu, berhubungan dengan Tan Yun selama beberapa tahun dan tanpa sadar jatuh cinta pada Tan Yun. Dalam menghadapi beberapa pertanyaan wanita, kera pembunuh itu benar-benar terluka terlalu parah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Tidak. Tiba-tiba, Mu Mengyi menemukan sesuatu dan membuat tangisan patah, yang membuat orang merasa terluka. Pedang kekaisarannya terbang dan jatuh di hutan yang hancur, gemetar dan menatap dengan sedih lengan Tan Yun yang patah di rumput. Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu dan Gongsun Ruoxi melihat ke samping. Ketika mereka melihat lengan Tan Yun yang patah, keempat wanita itu tiba-tiba merasa berputar. Tian Xiang, Zhu Ruolin, Huang Futingfeng, Kesinyi dan lebih dari 3.000 murid 5 divisi lainnya yang mengikuti, semua mengira Tan Yun tidak terduga dan meneteskan air mata. "Bos!" Para murid berteriak dalam serangkaian perbuatan berjasa, dan kesedihan semua orang. Mu Mengyi sedih di depannya, lumpuh lembut di tanah dan menangis, "Tan Yun. Kau bilang kau tidak akan mati. Kau berjanji padaku kau akan kembali hidup-hidup. Terisak-isak, Anda tidak dapat menjaga kata-kata Anda. Kamu kembali." Ketika semua orang dalam kesedihan besar, suara lemah dan akrab terdengar, "Mengyi, Xiao. Jangan sedih, aku belum mati." Tan Yun. Mu Mengyi menyeka air matanya dan menemukan bahwa tidak ada Tan Yun di sekitarnya. Dia memandang Zhong Wuxiao dengan ketakutan dan kegembiraan, "Saudari Xiao, apakah kamu mendengar suara Tan Yun?" "Yah, aku mendengarnya." Zhong Wuxiao tidak bisa menahan air matanya dan berteriak, "Tan Yun, di mana kamu?" "Aku di sini." Dengan suara lemah, orang-orang mengikuti prestise, tetapi mereka melihat leher berdarah Jin Yan Qilin menggeliat, dan kemudian Tan Yun, yang berlumuran darah, memanjat dengan gemetar. Baru saja, dengan pedang, Tan Yun menggantung leher Jin Yan Qilin, lalu mengebor tengkorak Jin Yan Qilin, membunuh jiwa binatang dan mengambil pil iblis. Semua orang memandang Tan Yun dan berteriak dengan penuh semangat. "Wow, bagus, kamu belum mati." Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao dengan cepat maju dan membantu Tan Yun keluar. "Bodoh, jangan menangis. Aku baik-baik saja. Bukankah ini bagus?" Suara lemah Tan Yun mengandung cinta yang mendalam untuk putri keduanya. "Kalian semua terluka seperti ini dan mengatakan tidak apa-apa." Mu Mengyi tersedak. "Yah, jangan menangis." Tan Yun berkata dengan suara gemetar, melamun, "Kamu membantuku duduk, Xiao. Pergi dan dapatkan lenganku yang patah." Kemudian, Mu Mengyi dengan hati-hati membantu Tan Yun untuk duduk. Zhong Wuxiao dengan berlinang air mata menyerahkan lengan kirinya yang patah kepada Tan Yun. Tan Yun memandang putri kedua dan berkata, "Selanjutnya, saya ingin pulih dari cedera saya. Anda melindungi untuk saya." Setelah mengangguk, putri kedua melihat kembali ke orang-orang dan meminta mereka untuk bubar di sekitar Tan Yun untuk mencegah orang dan hewan mengganggu Tan Yun. Setelah mengatur semuanya, putri kedua, Sue Zian dan Huang Fuyu duduk bersila di seberang Tan Yun dan memandang Tan Yun yang menyedihkan dengan menyakitkan. Setelah Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan,
dia melepaskan pengetahuan spiritualnya yang lemah dan melepas pedang Xiaozi. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa senjata Ling Qiaozi baik-baik saja. Indra Tan Yun diselimuti kera pembunuh. Meskipun dia terluka parah, dia bisa segera pulih dengan kemampuan pemulihannya. Tan Yun menunjukkan susunan harta karun ruang waktu dari biji master kelas atas, yang dia beli ketika dia adalah seorang murid batin, dan mengaturnya setelah mengorbankannya dari cincin langit dan bumi. Rasio waktu antara di dalam dan di luar arai adalah 1,5 hari. Kemudian, Tan Yun mengepalkan lengan kirinya dengan tangan kanannya dan menyentuh tulang lengan kirinya yang patah. Pada saat yang sama, di hutan 50.000 mil sebelah timur menara Dewa Iblis Kota, Ru Yanchen, yang melarikan diri dengan perahu roh, sangat ketakutan, kehilangan akal sehatnya dan berkata pada dirinya sendiri, semua mati. Semua mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Ru Yanchen gemetar. Dia menemukan bahwa di cincin langit dan bumi, tidak hanya token identitas lebih dari 1.900 murid sekte abadi-abadi yang meledak, tetapi juga token yang mengendalikan Jinyan Qilin meledak. Token yang rusak berarti kematian Jinyan Qilin dan semua murid sekte abadi-abadi. Mengerikan, mengerikan. Gigi Ru Yanchen bergetar. Kera roh Tan Yun dapat membunuh Jinyan Qilin hanya di tahap keempat perampokan. Aku akan segera mewarisi Gujing dan berdiskusi dengan Tuo Bameng, bagaimana menghadapi Tan Yun dan membalaskan dendam murid sekte abadiku. Ru Yanchen mengendarai perahu roh dan berlari menuju warisan sumur kuno 20 juta mil jauhnya. Bintang-bintang berubah, matahari terbit dan terbenam, dan 10 hari kemudian dalam susunan. Dalam 10 hari ini, lebih dari 3.000 murid menyaksikan betapa ajaibnya keajaiban itu. Karena sejak 5 hari yang lalu, Tan Yun menyembuhkan semua luka di tubuhnya kecuali luka lengan kirinya. Bahkan tulang lengan kirinya berhasil dihubungkan dengan bahu kirinya. Saat ini, Tan Yun dalam kondisi baik. Para murid terkejut, tetapi mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tan Yun tidak minum pil apapun. Ketika orang-orang terkejut, ada hal lain yang juga membuat mereka merasa luar biasa. Ini kera iblis. Karena hanya dalam 10 hari, darah dan daging yang hilang di wajah dan tubuh kera pembunuh, telah tumbuh dari tulang yang gelap. Saat ini, hanya lukanya yang belum sembuh. Orang-orang tidak dapat membayangkan bagaimana Tan Yun dan kera pembunuh dapat mencapai kecepatan pemulihan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, 5 hari lagi berlalu dalam arai. Mengaum. Kera itu melompat dari tanah dan meraung dengan penuh semangat ke langit. Kera pembunuh iblis memamerkan giginya dan memegang tongkat besar, jadi dia ingin menghancurkan tubuh Jinyan Qilin. Tuan Kera, tunggu sebentar. Saat ini, Gongsun Ruoxi dengan hormat berhenti. Ada apa? Kera itu tertawa. Kera tua, Jinyan Qilin ditutupi dengan harta karun. Bisakah kamu mengambil beberapa sisik emas? Mata indah Gongsun Ruoxi penuh dengan harapan. Dia adalah murid divisi senjata. Secara alami, dia ingin mendapatkan Jinlin, tulang kirin dan sebagainya untuk memperbaiki senjata ajaib. Lebih dari 3.000 murid juga memandang Jinyan Qilin dengan penuh kerinduan. Mereka tahu bahwa setiap bagian tubuh dari unicorn dewasa urutan kelima dapat dijual dengan harga tinggi. Tan Yun melihat wajah orang-orang dan berkata sambil tersenyum, kita harus pergi ke menara iblis sesegera mungkin. Tolong percepat dan bagi unicorn api. Bagus, terima kasih, kakak senior. Terima kasih, kakak senior Tan. Selain Meng Yi, Xiao dan Zian, mereka juga tinggal di samping Tan Yun. Murid-murid lain bergegas ke Jinyan Qilin dan mulai mencongkel, memotong dengan alat tajam untuk memecah sisik emas, tulang, sabit seperti kuku kaki dan bagian tubuh Qilin lainnya. Setelah sepanjang malam, lebih dari 3.000 murid berhamburan kegirangan. Saat ini, kecuali organ dalam Jinyan Qilin, tubuhnya telah menghilang. Tan Yun melirik orang-orang, sekarang kamu baik-baik saja, kita bisa pergi ke menara iblis kota. Oke, kerumunan itu bergema dengan penuh semangat. Ayo duduk di perahu rohku. Meng Yi tersenyum dan menawarkan perahu roh. Kemudian Tan Yun dan orang-orang naik ke perahu roh,
dan kera pembunuh berubah menjadi ukuran kepalan tangan dan mengebor ke pelukan Tan Yun. Kemudian Mu Mengyi mengendarai perahu roh dan terbang ke menara iblis kota 800 mil jauhnya. Dalam perjalanan ke, Sue Zian berkata dengan enggan, "Kakak ipar, sayang sekali kamu Yan Chen melarikan diri. Aku khawatir dia akan melarikan diri untuk mewarisi sumur kuno, dan memberitahu Tuo Ba Meng dan yang lainnya tentang keratuamu." Mu Mengyi menggema, dengan cara ini, Tuo Ba Meng dan yang lainnya akan memiliki dua pilihan. Pertama, jika mimpi Tuo Ba juga memiliki binatang roh, jika binatang roh tidak sekuat Jinyan Qilin, mereka akan melarikan diri dari sumur warisan kuno. Kedua, jika makhluk roh Tuo Ba Meng lebih kuat dari Jinyan Qilin, mereka akan tinggal di sumur kuno warisan untuk menyergap kita. Menanggapi spekulasi Mu Mengyi, semua murid mengangguk dan menatap Tan Yun, menunggunya menjawab. Tan Yun mengerutkan kening. Setelah lama terdiam, dia tampak khawatir dan berkata, "Melamun, dan kamu, situasi kita sangat buruk." Dari Susisi dengan laba-laba darah Xuan Lei, di tahap keempat perampokan. Dan Ru Yanchen dengan unicorn api emas di tahap kelima masa dewasa, kita dapat menyimpulkan bahwa jika ada binatang roh di Tuo Ba Meng, itu pasti tidak sekuat unicorn api emas. Karena Ru Yanchen adalah tuan muda dari Sekte Abadi-Abadi dan statusnya sangat tinggi, saya pikir Ru Yanwuji mengatur api emas Kirin untuknya, dan Tuo Ba Meng hanyalah murid berbakat dari Sekte Abadi-Abadi. Binatang roh yang dia bawa jelas tidak lebih kuat dari api emas Kirin Ru Yanchen. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka semua setuju dengan alasan Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening. Yang saya khawatirkan adalah jika Ru Yanchen dan yang lainnya kembali ke istana peri jiwa ilahi hidup-hidup, mereka akan menuduh kita dan mengatakan bahwa kami telah memasuki medan perang para dewa dengan keratua. Pada saat itu, Suge Yu dan Ru Yanwuji akan mengambil kesempatan untuk menyerang kita. Mendengar pidato itu, Sue Zian berbicara dengan mulut kecil, "Saudara ipar, Suge Yu dan Ru Yanwuji tahu apa? Bukankah murid-murid mereka juga membawanya?" "Ya, kakak laki-laki bela diri Tan." Para murid setuju. Tan Yun kemudian mengucapkan sepatah kata pun, dan semua orang tidak bisa berkata-kata. Tan Yun memandang Sue Zian, "Gadis, kamu terlalu sederhana. Jika Suge Yu dan Ru Yanwuji mengatakan pada saat itu, mereka tidak tahu, tetapi Susisi, Tuo Ba Meng dan Ru Yanchen mengklaim bahwa mereka melanggar aturan persidangan, menghukum mereka sesuai dengan persidangan dan mengeksekusi mereka. Pada saat ini, Ru Yanchen mengatakan bahwa Jinyan Qilin adalah medan perang para dewa yang dibawa oleh orang lain. Adapun para murid yang dibawa masuk, mereka telah dibunuh oleh kita. Jika tidak ada bukti, Ruo Yanchen bisa melarikan diri. Dan bagaimana dengan kita? Kami akan dieksekusi sesuai dengan aturan persidangan." Dengan strategi dan kecerdasan Tan Yun, dia secara alami dapat menyimpulkan bahwa begitu Ru Yanchen meninggalkan medan perang para dewa hidup-hidup, 9 kali dari 10 Suge Yu dan Ru Yanwuji pasti akan melakukan kejahatan besar terhadap diri mereka sendiri dan orang lain yang melanggar aturan. Jika ini benar-benar terjadi, Ru Yanwuji tidak ada hubungannya. Bagaimanapun, dia dan yang lainnya tidak berada di wilayahnya sendiri. Setelah mendengar ini, semua murid menjadi pucat, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki tuan. Pada saat ini, Huang Fu mendengarkan angin dan berkata, "Tan Yun, sepertinya kita harus menemukan cara untuk membunuh mereka semua." Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pikir, Ru Yanchen masih tidak bisa dibunuh, jika tidak maka akan benar-benar membuat marah Sekte Abadi, yang tidak menguntungkan bagi situasi Huang Fu Seng Song saat ini. Demi hari ini, setelah kita pergi ke Menara Dewa Iblis di kota, kita bergegas untuk mewarisi sumur kuno sesegera mungkin dan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan orang lain kecuali Ru Yanchen. Jika mereka tidak mewarisi sumur kuno, mereka hanya memiliki satu cara untuk memilih, yaitu membagi menjadi 2 tim, pergi ke 2 gunung peri ruang waktu, dan kembali ke istana peri jiwa ilahi melalui terowongan ruang waktu di akhir persidangan. Jika kita benar-benar sampai pada titik ini, segalanya akan sulit. Analisis Tan Yun sangat teliti. Karena area percobaan medan perang para dewa sangat luas,
Untuk memungkinkan para murid percobaan kembali ke Istana Peri Jiwa Ilahi melalui terowongan ruang waktu dalam waktu, ada 2 gunung peri ruang waktu yang terpisah ribuan mil di area percobaan pada saat yang sama. Dengan cara ini, Tan Yun hanya bisa mempersiapkan yang terburuk. Pada saat itu, para prajurit akan dibagi menjadi 2 cara. Di satu sisi, kera pembunuh akan memimpin orang untuk menjaga gunung peri ruang waktu, dan dia akan menjaga yang lain. Jika beruntung, kera pembunuh iblis dapat membunuh binatang roh yang dibawa oleh Tuo Bameng. Dengan cara ini, kera pembunuh iblis dapat mengusir musuh dan binatang roh musuh. Jika Anda tidak beruntung, Anda hanya dapat mengambil 1 langkah pada satu waktu. Setelah analisis Tan Yun, Mu Mengyi telah mengemudikan perahu roh dan jatuh 10.000 kaki di depan menara iblis di kota. Di menara Dewa Zenmo yang berkilauan dan tembus cahaya, telah terjadi gelombang kekuatan yang dipenuhi dengan kekuatan kuno dan arogan. Kekuatan yang kuat berubah menjadi titik terang yang padat, yang berputar dengan kecepatan tinggi di sekitar menara, memecahkan kekosongan. Wow! Wow! Murid Huangfu mendengarkan angin dan mengeluarkan pedang terbang harta karun kelas atas dari cincin langit dan bumi. Ketika dia melemparkannya ke titik terang yang padat di depan, pedang terbang itu terbelah dalam sekejap. Semua orang melihatnya dan menghirup dingin. Tan Yun berpura-pura terkejut. Faktanya, tidak ada yang tahu asal-usul titik terang ini lebih baik darinya. Karena itu, dia biasa memperbaikinya. Hanya Tan Yun yang tahu bahwa bintik-bintik cahaya dengan rasa liar dan kuno ini adalah cahaya Dewa Iblis Kota. Tan Yun berpikir dalam hati, sekali cahaya ajaib bisa menutupi area seluas 990 juta mil. Bahkan artefak biasa akan dengan mudah dihancurkan. Sekarang cahaya Dewa Iblis di kota Yusu telah menjadi bintang yang berkelap-kelip. Jelas bahwa roh di menara iblis di kota Yusu telah mati selama perang para dewa. Aku tidak tahu apa tujuan Yusu menjaga menara sihir di sini. Juga, dia tidak bisa memperbaiki pil. Dari mana pil ajaib di menara ajaib itu berasal? Tan Yun sangat bingung. Sue Zian menelan ludahnya dan berkata, "Kakak ipar, kamu bisa masuk nanti. Kakak Mengyi dan saudari Xiao tidak akan masuk. Itu terlalu berbahaya." Kemudian, kebanyakan orang mengatakan mereka tidak ingin mengambil risiko memasuki menara. Pada saat ini, seorang murid laki-laki dari jiwa hewan satu urat menatap rakus ke menara Dewa Iblis di kota, tiba-tiba merangsang kekuatannya 10 kali, tubuhnya sebesar sapi terkejut, dan berteriak, "Biarkan aku mencoba." Begitu kata-kata itu jatuh, murid itu terjerat seperti ular piton, dan tubuhnya bergegas ke cahaya Dewa Iblis Kota seperti panah tajam. "Cepat kembali!" Tan Yun berteriak tiba-tiba. Namun, sudah terlambat. "Tidak, kakak laki-laki bela diri Tan, bantu aku." Jeritan murid itu berhenti tiba-tiba. Tanpa bantuan Tan Yun, tubuhnya berubah menjadi daging yang pecah dalam cahaya Dewa Iblis Kota. Tubuh yang rusak menghilang dalam cahaya Dewa Iblis di kota. Melihat pemandangan ini, semua murid kecuali Tan Yun menjadi pucat. Pada saat ini, para murid akhirnya mempelajari kekuatan cahaya Dewa Iblis Kota dari tempat kematian murid jiwa binatang. Ratusan murid di dekat cahaya Dewa Iblis Kota tidak hanya mundur, tetapi juga menunjukkan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Kakak perempuan, kakak ipar. Mengerikan. Sue Zian sangat ketakutan sehingga wajahnya itu tampak pucat. "Jangan takut." Setelah Tan Yun menghibur, dia melihat kembali ke orang-orang dan berkata, "Menurut catatan klasik, titik cahaya liar dan kuno di sekitar menara Dewa Iblis Kota disebut cahaya Dewa Iblis Kota. Cahaya Dewa Iblis Kota ini dapat mengabaikan semua jenis senjata pertahanan ajaib. Jika kamu bisa mempercayaiku, tetaplah di tempatmu berada dan jangan memasuki menara." Apakah Anda bercanda? Dapat dikatakan bahwa tanpa Tan Yun, para murid telah meninggal beberapa kali. Pada saat ini, kepercayaan lebih dari 3.000 murid di Tan Yun terbukti dengan sendirinya. Itu benar-benar patuh. Mereka segera mengatakan bahwa semuanya diatur oleh Tan Yun. "Tan Yun, kamu tidak ingin masuk?" Gongsun Ruoxi berkata dengan mata khawatir. "Yah, aku ingin masuk dan melihat-lihat." Tan Yun berkata dengan jujur, "Selain itu, di sini,
hanya saya yang memiliki pencapaian tertinggi dalam teknologi arai. Mungkin setelah aku melewati cahaya Dewa Iblis Kota, aku bisa melanggar larangan pintu menara dan memasuki menara Dewa Iblis Kota. Gongsun Ruoxi mengerutkan mulutnya dan berkata, maka kamu harus lebih berhati-hati. Selanjutnya, orang-orang berharap untuk memberitahu Tan Yun untuk memperhatikan keselamatan. Tan Yun, aku mengkhawatirkanmu. Zhong Wuxiao datang ke Tan Yun dengan wajah pucat. Bodoh, bagaimana hidupku bisa begitu rapuh? Merasa nyaman dan menungguku kembali. Tan Yun berkata, mengambil tangan giok Zhong Wuxiao, dengan cepat menarik beberapa jari di telapak tangannya, dan segera berbalik dan berjalan perlahan menuju cahaya iblis kota. Zhong Wuxiao gemetar dan menatap punggung Tan Yun. Matanya yang indah penuh dengan penyembahan. Mu Mengyi melihat perubahan tatapan Xiao di matanya. Suaranya seperti nyamuk dan lalat, saudari Xiao, ada apa? Bibir Zhong Wuxiao menempel di telinga Mu Mengyi dan berbisik, Tan Yun menulis di tanganku bahwa menara iblis kota disempurnakan olehnya di masa lalu. Mu Mengyi melebarkan matanya yang indah, sentuhan kejutan menyilangkan matanya, dan kemudian kembali normal. Sistermu, apa yang kamu gumamkan? Sue Zian mencondongkan tubuh dan bertanya pada Mu Mengyi. Mu Mengyi tidak mungkin, jadi dia menekan suaranya rendah dan berkata, Zian, menara iblis kota ini disempurnakan oleh saudara iparmu. Wow, Sue Zian baru saja membuka mulutnya dan menemukan bahwa semua orang menatapnya, jadi dia menutup bibirnya. Para murid memusatkan pandangan mereka pada Tan Yun dengan keraguan. Tan Yun berhenti di depan cahaya Dewa Zenmo, mengeluarkan kera iblis dari lengannya dan melemparkannya ke tanah. Ketika dia melihat menara Dewa Zenmo, kera iblis membuka matanya yang mengembik. Jelas, menurut ingatan tuannya, dia menyadari bahwa menara itu adalah menara Zenmo Dongfang Yusu. Tuan, begitu kera pembunuh membuka mulutnya, dia memikirkan suara Tan Yun, jangan katakan itu. Mendengar pidatonya, kera pembunuh iblis mengubah topik pembicaraan, Tuan, hati-hati. Baiklah, Tan Yun menjawab dan memerintahkan, kera tua, mereka telah memberimu tugas. Jika ada kecelakaan di luar setelah aku memasuki menara, kamu harus melindungi keselamatan semua orang. Jangan khawatir, Tuan, saya mengerti. Kata kera pembunuh iblis dengan hormat. Setelah Tan Yun tidak khawatir, dia menjulurkan tangan, dan dengan panik orang-orang, dia meraih cahaya Dewa Iblis Kota. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan semua orang ditemukan, tetapi bintik-bintik cahaya dengan napas liar tiba-tiba bergegas menuju jari-jari Tan Yun. Namun, adegan darah dan daging terbang dan jari-jari patah tidak muncul. Tapi, dang-dang. Setelah cahaya iblis kota gila melonjak di jari telunjuk Tan Yun, serangkaian suara persimpangan emas dan besi yang cepat pecah. Dalam suara keras, percikan api terlihat jelas. Tampaknya cahaya Dewa Iblis tidak menyerang di jari, tetapi pada baja yang tidak bisa dihancurkan. Tan Yun merasa lega dan merasakan sakit menusuk dari jari-jarinya. Dia berpikir dalam hati, sekarang saya khawatir kekuatan cahaya Dewa Zenmo hanya dapat menghancurkan harta terbaik. Setelah jalan rahasia, Tan Yun berjalan ke cahaya iblis kota seperti berjalan-jalan di seruan orang banyak. Cahaya Dewa Iblis Kota dalam 10.000 kaki menara Dewa Iblis Kota mendidih, berubah menjadi semburan terang seperti sungai bintang, dan dengan keras mengenai Tan Yun. Dalam sekejap, dengan suara yang cepat dan tajam, Tan Yun memukul percikan yang indah. Ya Tuhan, seberapa kuat daging kakak senior Tan? Ya, daging kakak laki-laki bela diri Tan benar-benar mengerikan. Ya Tuhan, kakak laki-laki bela diri Tan tidak terluka. Ketika para murid terkejut dan tidak koheren, tiba-tiba, ribuan murid perempuan tersipu dan melihat ke belakang satu demi satu, tidak lagi menatap Tan Yun. Sue Zian menatap matanya yang indah. Untuk sesaat, dia tidak melambat. Wajahnya penuh dengan rona merah. Samar-samar terlihat bahwa Tan Yun, dikelilingi oleh banjir terang cahaya iblis kota, telah menghilang dengan jubahnya dihancurkan oleh cahaya iblis kota, dan seluruh tubuhnya terbuka dalam penglihatan kabur orang-orang. Gadis bau, masih lihat. Mu Mengyi menawan dan ingin jatuh,
dan membawa Sue Zian untuk membawanya kembali. Zhong Wuxiao juga khawatir dan membawanya kembali. Tan Yun, yang kosong, berjalan menuju menara iblis kota. Meskipun tubuh Tan Yun masih utuh di bintang seperti serangan cahaya, dampak yang kuat membuat Tan Yun sulit untuk berjalan. 10.000 kaki jauhnya, Tan Yun terhuyung-huyung. Dia berjalan selama 1 jam sebelum dia mencapai gerbang menara. Tan Yun dengan keras dan bergegas keluar dari cahaya iblis kota. Cahaya ungu cincin langit dan bumi melintas. Dia mengenakan jubah ungu dari seorang murid pelayanan berjasa. Hebat, kakak laki-laki bela diri Tan telah melewati cahaya iblis di kota. Lebih dari 2.000 murid laki-laki memandang Tan Yun dan berteriak dengan penuh semangat. Lebih dari 1.000 murid perempuan, seperti Mu Mengyi, mendengar pidato itu dan berbalik. Tan Yun tersenyum cerah pada Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan Sue Zian dengan senyum seperti angin musim semi. Wow, kakak ipar, kamu hebat. Sue Zian melambaikan tangannya dengan gembira, menatap Tan Yun dan berteriak, kakak ipar, Zian mencintaimu. Tan Yun memutar matanya. Zian, begitu banyak orang yang menonton. Mu Meng menarik lengan rok Sue Zian. Apakah kamu malu? Zhong Wuxiao di satu sisi tersenyum liar pada Sue Zian. Kerumunan memandang Sue Zian seperti harta karun yang hidup dan tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, senyum semacam ini bukanlah senyum sarkastik, tetapi senyum seorang teman setelah lama berhubungan. Diamlah pada bibiku. Sue Zian memasukkan pinggang kecilnya dan tampak acuh tak acuh. Apakah ada masalah bahwa kakak iparku jatuh cinta dengan kakak iparnya? Lebih dari 2.000 murid laki-laki tidak hanya tidak diam, tetapi juga tertawa lebih keras dan lebih keras. Sue Zian sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Ketika semua orang tertawa karena Sue Zian bahagia, tidak ada yang tahu bahwa Tan Yun, dengan punggung menghadap mereka, sudah membasahi matanya ketika dia melihat gerbang menara yang tertutup.